Dunia dalam kondisi tidak normal. Dunia hari ini terasa bergerak dalam ritme yang tidak biasa. Setiap hari, berita tentang perang, konflik global, dan eskalasi militer datang silih berganti. Rusia dan Ukraina belum menemukan akhir. Timur Tengah terus memanas, dan Asia Timur hidup di bawah bayang-bayang konflik besar. Banyak orang mulai bertanya, apakah semua ini hanya fase sejarah atau tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Dalam jurnalisme geopolitik, perasaan tidak normal ini bukan sekedar keresahan publik. Ia sering menjadi sinyal awal bahwa sistem internasional sedang mengalami tekanan ekstrim. Ketika terlalu banyak konflik terjadi bersamaan, itu menandakan mekanisme penyeimbang dunia mulai gagal. Dunia tidak lagi mampu menyerap guncangan tanpa retakan serius. Sejarah menunjukkan bahwa Perang Dunia tidak pernah dimulai dengan satu ledakan besar. Ia selalu diawali oleh rangkaian konflik regional yang tampak terpisah, tetapi sebenarnya saling terhubung. Pada satu titik, percikan kecil cukup untuk menyulit api global. Dan ketika api itu menyala, tidak ada negara yang benar-benar aman. Inilah alasan mengapa pertanyaan tentang Perang Dunia Ketiga tidak lagi terdengar berlebihan. Pertanyaannya bukan apakah dunia sedang memanas, tetapi apakah dunia sedang mendekati titik di mana konflik global tidak lagi bisa dibatasi. Disinilah analisis harus dimulai dengan tenang, tetapi jujur. Transisi kekuasaan global dan retaknya tatanan dunia. Setiap perang besar selalu lahir dari masa transisi kekuasaan global. Ketika tatanan lama melemah dan tatanan baru belum terbentuk, kekosongan kekuasaan menciptakan ketidakstabilan. Negara-negara besar mulai bertindak lebih agresif untuk mengamankan kepentingannya. Negara kecil dan menengah terjebak di antara tarikan kekuatan besar. Dunia hari ini sedang berada tepat di fase tersebut. Dominasi global tunggal yang pernah menciptakan stabilitas relatif kini dipertanyakan. Kekuatan baru muncul dengan ambisi regional dan global. Sementara itu, lembaga internasional kehilangan wibawa dan kemampuan menengahi konflik. Diplomasi perlahan tergeser oleh unjuk kekuatan militer. Sanksi ekonomi berubah menjadi senjata. Retorika keras menggantikan dialog strategis. Semua ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap salah perhitungan, salah tafsir, dan eskalasi tak terkendali. Di fase seperti ini, konflik global bukan lagi penyimpangan, tetapi gejala sistemik. Inilah fondasi geopolitik yang menjelaskan mengapa dunia saat ini dipenuhi konflik. Dan ini pula yang membuat kekhawatiran tentang Perang Dunia Ketiga menjadi relevan secara analitis. Rusia dan Ukraina, bara api di jantung Eropa. Perang Rusia dan Ukraina sering disebut konflik regional, tetapi itu hanya gambaran permukaannya. Di baliknya, perang ini adalah proxy war paling berbahaya di dunia saat ini. Rusia bertempur langsung dengan Ukraina, sementara NATO dan Amerika Serikat hadir melalui dukungan senjata, intelijen, dan logistik. Bagi Rusia, konflik ini menyentuh kepentingan strategis dan keamanan nasional jangka panjang. Bagi NATO, ini adalah upaya membendong pengaruh Rusia di Eropa Timur. Ketika dua kepentingan besar ini bertabrakan, ruang kompromi menjadi sangat sempit. Setiap langkah memiliki resiko eskalasi. Jika kamu masih menyimak analisis ini sampai di titik ini, itu berarti isu ini bukan sekedar berita bagimu. Kamu bisa menuliskan pandanganmu di kolom komentar, karena opini publik juga bagian dari kesadaran geopolitik. Diskusi seperti ini penting, karena perang besar selalu lahir dari rangkaian keputusan yang dianggap wajar. Bahaya terbesar dari konflik ini bukan pada apa yang sudah terjadi, tetapi pada apa yang bisa terjadi. Satu serangan yang salah sasaran, satu pangkalan NATO yang terdampak, bisa memicu bentrokan langsung Rusia dan NATO. Dan ketika kekuatan nuklir saling berhadapan, dunia memasuki zona yang sangat berbahaya. Amerika Serikat dan Iran, Timur Tengah tanpa rem. Hubungan Amerika Serikat dan Iran telah lama dibangun di atas ketegangan dan kecurigaan. Namun, fase terbaru konflik ini jauh lebih rapuh. Pengerahan militer, ancaman terbuka, dan kesiapan balasan membuat setiap pernyataan politik memiliki implikasi militer nyata.
Iran memang tidak sekuat Amerika secara konvensional, namun Iran unggul dalam strategi perang asimetris. Misail, drone, dan jaringan proksi regional memberi Iran kemampuan menyerang kepentingan Amerika tanpa perang obor. Inilah yang membuat konflik ini sulit dikendalikan. Timur Tengah adalah kawasan di mana satu konflik jarang berdiri sendiri. Ketegangan AS dan Iran hampir selalu menyeret aktor lain, seperti Israel dan negara-negara Teluk. Jika satu pihak salah langkah, eskalasi bisa terjadi secara berantai. Resiko global muncul ketika konflik ini menyentuh jalur energi dunia. Selat Hormuz adalah nadi ekonomi global. Gangguan kecil saja bisa mengguncangkan stabilitas ekonomi internasional. Inilah alasan mengapa konflik ini selalu diawasi dengan ketegangan tinggi. Venezuela, presiden ditangkap, norma dunia runtuh. Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat menjadi peristiwa simbolik yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa norma internasional yang selama ini dianggap tabu dapat dilanggar. Ketika kepala negara bisa ditangkap melalui operasi asing, batas kedaulatan menjadi kabur. Venezuela tidak memiliki kapasitas militer untuk membalas secara langsung. Namun, dampak geopolitiknya jauh lebih besar daripada sekedar kekuatan militer. Negara-negara lain mulai bertanya, apakah mereka juga bisa menjadi target berikutnya? Peristiwa ini mempercepat polarisasi global. Negara-negara yang menentang dominasi Amerika melihat tindakan ini sebagai ancaman serius. Sekalu Amerika pun berada dalam posisi sulit antara kepentingan strategis dan hukum internasional. Konflik ini mungkin tidak memicu Perang Dunia Ketiga secara langsung, namun ia berkontribusi pada runtuhnya aturan global. Dan dunia tanpa aturan selalu lebih dekat pada perang besar. Greenland dan Arktik, medan senyap yang kritis. Greenland dan Arktik sering dipandang sebagai wilayah terpencil, namun justru di sanalah persaingan kekuatan besar berlangsung intens. NATO meningkatkan kehadiran, Denmark memperkuat pertahanan, dan Amerika Serikat menjaga pangkalan strategis mereka. Rusia, di sisi lain, telah membangun jaringan militer Arktik selama bertahun-tahun. Wilayah ini penting bukan hanya karena sumber daya alam, tetapi karena posisinya dalam sistem peringatan dini nuklir. Radar dan pangkalan udara di Arktik berperan vital dalam strategi pertahanan global. Kesalahan kecil di sini bisa berakibat fatal. Berbeda dengan konflik lain, ketegangan di Arktik bergerak dalam senyap. Ia jarang muncul di headline media, tetapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Publik sering tidak menyadari eskalasi sampai semuanya terlambat. Greenland bukan medan perang hari ini, namun ia adalah papan catu strategis masa depan. Dan dalam permainan ini, satu langkah salah bisa mengubah keseimbangan global. China dan Taiwan, titik api paling beresiko. Di antara semua konflik global, ketegangan China dan Taiwan menempati posisi paling berbahaya. Bagi China, Taiwan adalah isu kedaulatan dan legitimasi nasional. Tidak ada ruang kompromi dalam narasi Beijing. Ini adalah garis merah absolut. Bagi Taiwan, keberadaan mereka adalah soal bertahan hidup sebagai entitas politik. Amerika Serikat dan sekulunya melihat Taiwan sebagai interes strategis dan pusat teknologi global, khususnya industri semikonduktor. Setiap latihan militer China di sekitar Taiwan adalah pesan strategis. Setiap respons Amerika adalah sinyal balasan. Ketegangan ini menciptakan spiral eskalasi yang sangat rapuh. Kesalahan kecil bisa memicu perang besar. Jika perang pecah di Selat Taiwan, hampir tidak mungkin konflik itu tetap terbatas. Aliansi akan bergerak, jalur teragangan global terganggu, dan dunia akan terlibat. Inilah konflik dengan resiko tertinggi memicu Perang Dunia Ketiga. Senjata modern dan perang tanpa waktu bernafas. Perang modern tidak lagi membutuhkan deklarasi resmi. Serangan cyber dapat melumpuhkan negara dalam hitungan jam. Misil hipersonik menghilangkan waktu reaksi. Drone dan kecerdasan buatan membuat perang semakin cepat dan impersonal. Yang paling mengkhawatirkan adalah normalisasi senjata nuklir taktis. Senjata ini sering disebut terbatas, padahal dampaknya sangat besar. Begitu satu nuklir digunakan, batas moral dan strategi runtuh. Dalam konflik seperti ini, konsep kemenangan menjadi kabur.
Infrastruktur sipil menjadi target. Ekonomi global runtuh bahkan sebelum perang mencapai puncaknya. Rakyat sipil menanggung beban terberat. Inilah sebabnya Perang Dunia Ketiga, jika terjadi, berpotensi menjadi konflik paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Bukan karena niat buruk semata, tetapi karena kecepatan dan daya hancur teknologi modern. Skenario terburuk Perang Dunia Ketiga. Dalam skenario terburuk, Perang Dunia Ketiga tidak dimulai dengan satu keputusan gila. Ia dimulai dengan kesalahan kecil. Salah tafsir radar, balasan berlebihan, dan keputusan yang diambil dalam tekanan waktu ekstrim. Konflik regional menyatu menjadi perang global. Aliansi militer aktif otomatis. Infrastruktur hancur. Sistem pangan dan energi runtuh. Dan migrasi massal terjadi. Dunia memasuki fase eksistensial. Penggunaan senjata nuklir bahkan dalam skala terbatas mengubah segalanya. Dampak lingkungan, sosial, dan psikologis berlangsung selama 20 tahun. Dunia pasca perang tidak pernah benar-benar pulih. Tidak ada pemenang dalam skenario ini. Hanya ada peradaban yang rusak dan generasi yang menanggung akibatnya. Inilah alasan mengapa skenario ini harus dipahami agar tidak pernah terjadi. Apakah dunia benar-benar menuju ke sana? Jawaban paling jujur adalah belum, tetapi lebih dekat dari sebelumnya. Banyak tanda awal sudah muncul, namun belum bersamaan. Diplomasi masih bekerja, meski rapuh. Jalur komunikasi masih terbuka, meski penuh ketegangan. Dunia berada di zona abu-abu paling berbahaya. Tidak aman, tetapi belum runtuh. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil memiliki dampak besar. Margin toleransi semakin tipis. Sejarah menunjukkan bahwa momen seperti ini menentukan arah peradaban. Dunia bisa bergerak menuju keseimbangan baru atau jatuh ke konflik besar. Pilihan itu selalu sulit. Mengabaikan tanda-tanda ini adalah kesalahan. Kesadaran dan pemahaman adalah langkah pertama untuk mencegah bencana global. Perang Dunia Ketiga bukan takdir. Ia adalah hasil keputusan manusia, ambisi, dan kegagalan membaca sejarah. Dunia hari ini berada di persimpangan yang menentukan masa depan umat manusia. Jika kamu merasa pembahasan ini penting dan memberi perspektif baru, tekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapatmu di kolom komentar, konflik mana yang menurutmu paling berbahaya saat ini. Diskusi kita adalah bagian dari kesadaran global. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal pembahasan geopolitik dunia berikutnya. Karena memahami dunia bukan soal ketakutan, tetapi soal kesiapan. Dunia mungkin tidak bisa kita kendalikan, tapi memahaminya adalah langkah pertama untuk bertahan. أنتم وحدكم عندما